Ulang-ulangan ya, Bar. Alek. Anissa. Anissa Nursela. Hadir. Anita. Baihaki. Darul. Deca. Diana. Dita. Elia. Hadir. Febriansa. Habib. Junita. M. Paris. Maharani. Malasari. Melita. Mus Mulyadi. Muslimin. Muslimin? Udah masuk ya? Mutia. Nurholis. Nurholis. Mana Nurholis? Nurul. Nurul. Randy. Sari. Siti. Sulaiman. Taufik. Titin. Titin izin ya? Umi. Yati. Zulkifli. Hadir ya, jadi 2 orang yang udah masuk hari ini ya. Siapa? Zulkifli udah masuk? Apa? 3 orang ya sudah. Tekan dulu kalau sudah ya. Lagi baru itu masih kelas dulu. Nah, jangan dulu. Itu kawan kita lihat materinya, perhatikan ya. Kita hari ini mengenai ya. Hari ini kita mengenai bagian B halaman 133 tentang hukum pewarisan sifat. Gak usah tahu-tahu. Nah, tidak. Nah. Jadi di sini hukum pewarisan sifat. Nah, kalau kita lihat di sini hukum pewarisan sifat, masih ingat kalian bahwa di sini ada seorang ahli yang namanya Gregor Mendel. Itu lahir pada tahun 1956 ya. Ini mencatat hasil temuannya yang bernama Natural Science Society of Bern, Austria pada tahun 1866 ya. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian beliau melakukan penelitian ya tahun 1900 yang hasil penelitiannya itu sama dengan Mendel ya, sama dengan Mendel. Nah, jadi di sini makanya si Mendel ini, Gregor Mendel itu dianggap sebagai bapak genetika, namanya bapak genetika. Karena apa? Karena beliau ini adalah seorang yang meneliti masalah pewarisan sifat pada makhluk hidup atau pada manusia khususnya ya. Jadi beliaulah yang pertama kali. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang diteliti oleh beliau. Nah, ternyata di sini dilihatnya ada tumbuhan ya, seperti buah, tanaman, bunga dan lain sebagainya di sini ya. Nah, itulah yang dikatakan untuk penelitian. Nah, penelitian ini ada 2 macam ya. Persilangan pada tumbuhan ini ada 2. Yang pertama namanya monohibrida. Yang pertama, yang kedua itu dihibrida. Kalau mono berarti 1 ya, persilangannya dengan 1 yang sejenis. Kalau dia di artinya 2 jenis ya. Misal kalau dia mono, buah itu bulat ya, bulat dikawinkan dengan bulat artinya monohibrid. Kalau dia dihibrid artinya ada 2 sifatnya, bulat dan kisut. Mungkin ya buah itu bulat dan kisut. Nah, jadi ada 2 sifatnya itu, makanya dinamakan dengan dihibrida ya. Nah, sekarang kita lihat persilangannya bagaimana. Yang monohibrid
ya. Nah, jadi kalau kita contoh lihat di sini. Ini untuk persilangan. Ya. Ini yang mono ya, yang mono hibrid. Ini kadang-kala ditambah dengan A, hibrida, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini di hibrid. Ini ditambah juga dengan A. Jadi kalau ini persilangan dengan satu sifat. Kalau di persilangan dengan dua sifat. Nah, ini contoh. Kalau kita lihat di sini, misalnya bulat, ya, atau apa ini namanya, lonjong, ya, atau misalnya rambut misalnya panjang saja kan. Nah, kemudian kalau dia ini artinya dua, mungkin bisa bulat, isut, ya. Kemudian lonjong, mungkin apa, kalau muka lonjong bisa juga seperti apa tambahannya, lonjong, ya boleh ya, lonjong atau bulat telur ya. Kemudian kalau dia panjang, rambutnya panjang mungkin hitam warnanya ya. Ada panjang pirang ya. Nah, itu panjang hitam dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini banyak, artinya dua. Ingat, kalau dia mono satu, kalau dia di dua, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh persilangannya bagaimana. Ya, ini ada yang namanya parental. Kita lihat yang nomor 1 saja ya. Keterangan nomor 1 itu mono hibrida. Ya, misalnya kita ambil di tanaman ini ada bunga ungu ya. Bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Nah, kemudian gennya, apa gennya di situ? Kalau bunga ungu, U besar ya. U besar disilangkan dengan U kecil ya. Jadi bedanya itu bukan nulisnya ya. Ini ya, kita lihat U kecil, harus U kecil. Nah, sekarang ini kita namakan ini gen ya. Ini katakanlah mungkin yang laki-laki, ini yang perempuan. Nah, ini namanya parental, P, parental. Ya, parental atau disimbol dengan P besar. Ya. Nah, kemudian setelah kita pisahkan masing-masing gen ini kan U besar dengan U besar ya. U besar dengan U besar. Ini U kecil dengan U kecil. Nah, masing-masing mereka ini cari pasangan. Artinya nanti ketemu ya. Ini kawannya U besar sama U kecil ya. U besar, U kecil. Kemudian silang lagi ke sini. U besar, U kecil. Ya. Habis ya. Nah, kemudian ke sini. U besar, U kecil. Ya kan? Nah, sekarang yang terakhir apa? U kecil, U kecil. Ya, dapat 4. Jadi ini
Apanya kan tidak sehat? Kalau ibu apa? Ini masuk. Oh. Kalau yang mau ditanyakan kira-kira yang monohibrid baru satu sifat beda, ya? Itu baru satu sifat beda. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Yakin? Nah, berarti kalau sudah itu sudah paham. Nah, sekarang yang saya tanyakan di situ, mana yang dikatakan fenotip? Dari monohibrid itu mana yang dikatakan fenotip? Fenotipnya itu apa? Fenotipnya itu apa? Fenotip. Jadi kalau dia katakan fenotip itu ini mana? Ya, yang saya katakan fenotip itu ini nah. Ya, ini namanya fenotip. Ya. Nah ini. Kalau yang dikatakan genotipnya yang mana? Genotip. U ya, U besar, U kecil, U kecil. Nah itu. Jadi kalau di sini yang dikatakan fenotip itu bisa warna, bisa bentuk, ya, dan lain sebagainya. Misalnya seperti kalian pakai jilbab warna putih. Apa itu warna putih? Fenotip atau genotip? Genotip. Baju rompinya warna biru. Fenotip atau genotip? Ya, harusnya udah paham ya. Yang mana fenotip, yang mana genotip. Saya tanya sekali lagi. Untuk gen perempuan, apa simbolnya? Gen perempuan. Nah, gen perempuan kita, perempuan aja. Apa? Nah, itu namanya genotip. Ya. Kalau untuk yang laki-laki, apa? Ya, nah itu. Jadi itu namanya genotipnya. Sama seperti yang pada tumbuhan. Jadi paham ya? Sekarang kita lihat. Coba saya mau tanya dulu. Yang untuk hibrida, ini tadi artinya dua. Jadi dua sifat beda, ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, mungkin kalau pada buah, misalnya ya, seperti di buku ini, variantalnya kita lihat D1, ya. Itu ada bulat kuning. Jadi artinya buah itu bulat dan warna kuning. Nah ini jadi kita lihat di sini, misalnya ini bulat kuning, ya. Jadi genotipnya apa? Bulat itu B besar, kuning itu K besar, Nah sekarang kalau kita lihat yang kedua, pasangannya dengan apa? Keriput hijau, ya. Kalau dia keriput hijau, yang di belakang Rara, disilangkan dengan keriput hijau, ya. Kalau keriput berarti dia bukan B besar, B kecil, dan hijau itu K kecil. Nah, iya kan? Nah nanti kalau kita pisahkan BB, ya, berapa jadi gennya kalau kita pisah? Ada dapat berapa gen? Nah, B besar K besar. Iya. Sekarang ini juga B kecil K kecil, ya. Nah jadi ini disilangkan dapat apa? B besar, B kecil, K besar, K kecil, ya. Tapi ini namanya tetap apa? Tetap B
Jadi yang gen berikutnya itu cuman melengkapi, ya. Makanya ini masih tetap warnanya, buahnya itu bulat kuning. Nah, ya. Jadi kalau bulat kuning, jadi yang mana saya katakan fenotipnya di sini? Ini namanya fenotip. Ini namanya genotip. Nah, pada waktu perkawinan awal ini di sini, ya di sini, ini namanya parental. Sama seperti tadi ya, parental atau P1. Ya kan? Nah, ini hasilnya baru dinamakan F1. Ya. Jadi baru satu kali persilangan atau perkawinan. Nah, sekarang kalau mau digabungkan lagi sama seperti yang tadi ya. Misalnya sudah dapat B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dikawinkan lagi sesama. Jadi sesamanya itu bulat kuning. Jadi di sini kita kawinkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kawinkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, sekarang tinggal kamu pisahkan dulu. Pisahkan, ya. Nah, kalau kita pisahkan berarti dapat di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sama seperti di sini juga. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Baru disilangkan. Ya, kawin silangnya. Nah, ini nanti kalau sudah dapat itu hasilnya ada 16 pasang. Ya, dapat 16 pasang. Jadi di sini kalau kita lihat perbandingan M1-nya 9:3:1. Ya. Jadi hasil dari sini nanti didapat 9:3:1. Nah, jadi jumlahnya ada 16 pasang, ya. Nah, nanti yang terakhir itu pasangannya B kecil, K kecil, ya. Jadi kembali lagi dapat bulatnya ini ya. Dapat ini keriput hijau ya, yang terakhir cuma satu. Itulah pengecualian. Jadi kalau misalnya di dalam persilangan itu ada yang beda, ada yang ganjil, karena memang hasil dari persilangan itu ada satu yang beda. Ya, semuanya bulat kuning, ya. Terakhir ujung-ujungnya dapat apa? Keriput hijau. Ya. Nah, kalau dia dapat B besar, ya. Dapat B besar, K besar, itu artinya itulah yang dinamakan dengan galur murni. Galur murni itu bibit yang sudah terpilih. Misalnya buah duku ya, buah duku ini banyak ya. Jadi gabung ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ya, nah nanti kita pilih. Jadi kalau yang kita pilih yang buahnya besar buah duku tadi dijadikan bibit, itu nanti hasilnya jadi bibitnya lebih bagus. Ya, nah, tapi kalau misalnya buahnya sedang, hasilnya juga nanti sedang. Ya, jadi yang buah besar itu namanya bibit unggul atau galur murni. Paham ya? Oke, siap. Nah, itulah. Jadi dari sini sudah saya jelaskan. Nah, hasil dari 16 ini yang dinamakan dengan F2. F2 itu namanya filial, ya. Filial. F2 itu filial. Kalau F yang ini fenotip, beda. Ya. Jadi filial itu hasil yang dikawinkan lagi. Ya, makanya di sini nanti ada P1
kira-kira kalau pengen mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Apa yang menurut kalian kurang jelas, kurang paham, nanti saya jelaskan kembali. Ya, apa kira-kira? Kira-kira apa? Ya. Jadi di sini dinamakan dengan hukum Mendel 2. Ya, hukum Mendel 2. Oke. Tidak ada lagi? Oke. Habib, ada yang mau ditanyakan Habib? Iya, tidak usah ngobrol. Nanti kalau ulangan tidak bisa. Iya. Kalau sebangku dikatakan iya. Giliran ulangan mau cepat-cepat ulang. Ya. Sampai gimana? Iya Bu. Udah paham ya? Paham? Hah? Pak yakin? Agak ditanya? Bar? Jelas? Hah? Oh ya, ini sudah kita saya jelaskan. Nanti kalau misalnya jadi itu nanti dijadikan yang namanya papan catur. Tahu papan catur? Jadi kalau saya suruh nanti tolong dibuatkan hasil dari ini persilangan itu, tolong disilangkan. Dan itu sudah dapat F2-nya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, bagaimana kamu membuat papan caturnya? Jadi masing-masing dipasangkan. Coba sekarang dikerjakan. Saya mau lihat. Itu sudah ada contoh. Ya, di dalam buku ini sudah ada contohnya. 140. Ya. Nah, di situ tidak usah gambar buah-buahnya, tidak usah ada dulu. Ya, yang kita perlukan ditulis yang genotipnya saja. Silakan. Ya. Yang ditulis itu genotipnya saja, bukan buahnya. Kita tidak perlu buah. Ya. Oke. Silakan saya mau lihat. Halaman 140. Iya, catat supaya kamu ada catatan di situ ya. Dekane baik. Apa yang saya maksudkan itu gennya saja ditulis. Ya, tidak usah gambar buah-buahnya, tidak usah. Ya. Apa tope? Bajunya standar. Iya, benar-benar lah. Gimana? Gak ada yang mau ditanya? Ya. Silakan, saya tunggu waktunya. Saya berikan 5 menit. Itu untuk mencatat halaman 140. Di halaman 140 itu. Ya. Ya, sambil itu sudah ada apa namanya rangkuman ya. Berapa pasang? Yang perlu kamu tulis itu adalah gennya saja. BK ini kan dikawinkan sesamanya. Jadi ini B besar, B kecil. Yang tidak usah lah